Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana satu keputusan mulia mampu mengubah takdir ribuan jiwa dalam sekejap? Mengubah kebencian menjadi kasih sayang dan memadamkan bara permusuhan menjadi ikatan persaudaraan yang kokoh. Hari ini mari kita menyelami kisah salah satu Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Beliau adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar radhiyallahu anha. Sosok wanita agung yang oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dipuji dengan kalimat, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang paling banyak membawa keberkahan bagi kaumnya melebihi Juwairiyah." Lantas keberkahan seperti apa yang beliau bawa? Bagaimana kisah di balik pernikahan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang berbahagia, sebelum memeluk Islam, Juwairiyah bernama Barrah. Beliau bukan wanita sembarangan. Beliau adalah seorang putri dari Al-Haris bin Abi Dirar, pemimpin tertinggi suku Bani Muthalib. Suku Bani Muthalib sebuah suku Arab yang sangat terpandang, kaya, namun menyimpan kebencian mendalam terhadap dakwah Islam di Madinah. Pada tahun kelima atau keenam Hijriah, Al-Haris menghimpun pasukan besar untuk menyerang Madinah. Menerima kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau memimpin pasukan muslimin menuju wilayah Bani Muthalib dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang Muraisi. Atas pertolongan Allah, pasukan muslim menang telak. Banyak anggota suku Bani Muthalib yang tertawan, termasuk Juwairiyah. Suami Juwairiyah, Musafi bin Syafan, tewas dalam pertempuran. Dalam sekejap, kehidupan Juwairiyah berubah 180 derajat. Dari seorang putri pemimpin suku yang dihormati, kini menjadi seorang tawanan perang. Saat pembagian harta rampasan perang dan tawanan, Juwairiyah jatuh ke tangan sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Namun, jiwa seorang putri dari pimpinan tidak lantas patah. Juwairiyah mengajukan akad kitabah, yaitu sebuah perjanjian pembebasan diri di mana ia harus membayar sejumlah tebusan untuk memperoleh kemerdekaan kembali. Hadirin yang dicintai Allah, karena tidak memiliki harta di pengasingan untuk membayar tebusannya, Juwairiyah memberanikan diri menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh martabat ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Al-Haris, putri dari pemimpin kaumnya. Engkau telah mengetahui musibah yang menimpaku.
aku telah melakukan akad kitabah dengan Thabit bin Qais, maka bantulah aku untuk membayar tebusan diriku. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon. Beliau tidak hanya melihat seorang wanita yang meminta bantuan, tetapi beliau melihat kemuliaan nasabnya, penderitaan kaumnya, dan peluang besar bagi dakwah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan solusi yang jauh di luar bayangan Juwairiyah. Beliau berkata, "Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari itu?" Juwairiyah bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Dan beliau menjawab, "Aku akan melunasi tebusanmu, lalu aku akan menikahimu." Juwairiyah dengan penuh rasa syukur menerima tawaran mulia tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar lunas tebusannya, memerdekakannya, lalu mempersuntingnya sebagai istri. Rasulullah juga mengganti namanya dari Barrah yang artinya kebaikan menjadi Juwairiyah, artinya gadis kecil yang pemberani atau keperakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Dahulu Juwairiyah bernama Barrah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Juwairiyah karena beliau tidak suka jika dikatakan Nabi baru keluar dari tempat atau rumah Barrah, yaitu artinya kebaikan atau kesucian." Kabar pernikahan ini menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan muslimin. Reaksi para sahabat sungguh luar biasa. Mereka saling berkata satu sama lain, "Bagaimana mungkin kita menawan dan memperkerjakan kerabat dari mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Seketika itu juga, tanpa diperintah oleh Nabi, para sahabat membebaskan seluruh tawanan dari suku Bani Muthalib. Tidak kurang dari 100 keluarga dibebaskan tanpa syarat. Masya Allah. Melihat keagungan akhlak Rasulullah dan kemurahan hati para sahabat, ayah Juwairiyah Al-Haris beserta seluruh tokoh dan anggota suku Bani Muthalib berbondong-bondong memeluk agama Islam. Masya Allah. Kebencian yang membara musnah dalam sekejap, berganti dengan cahaya keimanan dan rasa cinta kepada Nabi. Hadirin para pejuang surga Allah, setelah menjadi Ummul Mukminin, Juwairiyah tidak lantas bersenang-senang dengan kedudukannya. Beliau menjelma menjadi sosok wanita yang sangat tekun beribadah, rajin berzikir, dan banyak mengerjakan puasa sunnah. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Juwairiyah setelah salat subuh. Sementara Juwairiyah masih duduk di tempat salatnya untuk berzikir. Ketika Rasulullah pulang di waktu duha, beliau melihat Juwairiyah masih duduk dalam posisi yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau masih dalam keadaan semula sejak aku tinggalkan?" Juwairiyah menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah meninggalkanmu tadi,
yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi pagi, niscaya kalimat ini lebih berat. Zikir tersebut adalah zikir yang sangat familiar bagi kita, yaitu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, yang artinya Maha suci Allah dan aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Masya Allah. Sejauh keriduan dirinya, seberat timbangan arsinya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Masya Allah. Dari pintu rumah Juwairiyah lah kita semua hari ini mendapatkan warisan bacaan zikir yang sangat dahsyat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari kisah Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, ada 3 pelajaran besar yang bisa kita petik dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Juwairiyah ini. 1. Pernikahan Rasulullah adalah strategi dakwah dan kemanusiaan. Pernikahan Nabi tidak pernah didasari oleh hawa nafsu, melainkan untuk mengangkat derajat, menyatukan suku-suku yang bertikai, dan membebaskan manusia dari kemelaratan serta kekufuran. Kedua, pengaruh kemuliaan akhlak. Kedamaian tidak selalu diraih dengan pedang atau kekerasan. Seringkali kerendahan hati, kedermawanan, dan pengorbanan mampu menaklukkan hati yang paling keras sekalipun. Dan ketiga adalah keberkahan seorang wanita. Dan kita mendapat pula pelajaran penting dari keteladanan Ibunda Juwairiyah ini. Yang pertama, beliau adalah sebaik-baiknya wanita bagi kaum. Beliau dikenal sebagai wanita yang paling besar berkahnya bagi keluarga dan sukunya karena membawa hidayah dan kemerdekaan. Ikhtiar dan tawakal, rajin ibadah, rajin berpuasa, dan rajin berzikir. Dan ketiga adalah menjaga kesederhanaan dan kehormatan. Sebagai putri bangsawan, ia tetap rendah hati menerima takdir dengan sabar dan menjalani hidup yang tenang dalam naungan Islam. Hadirin rahimakumullah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Juwairiyah adalah seorang wanita cantik mempesona. Tidak seorang pun yang melihatnya pasti jatuh hati padanya. Masya Allah. Ibunda Juwairiyah adalah seorang wanita yang bijak, solehah, dan dekat kepada Allah. Bisa menjadi pintu keselamatan dan keberkahan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita dan keluarga kita keteladanan dari akhlak Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Sirah Nabawiyah tentang Ibunda Juwairiyah yang mungkin mendapat inspirasi bagi ibu-ibu atau pemirsa hadirin sekalian. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.